warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Risnawati Juniati dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Nilam Sari dan Shirley ingin mempresentasikan terkait dengan human trafficking. Nah, human trafficking adalah perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, perbudakan seksual, atau eksploitasi seksual komersial oleh pedagang atau orang lain. Nah, ini mungkin termasuk menyediakan pasangan sebagai bagian dari perkawinan paksa atau pengambilan organ atau jaringan sebagai pengganti dan pengangkatan sel telur. Perdagangan manusia adalah kejahatan terhadap seseorang karena melanggar hak korban melalui pemaksaan dan eksploitasi seksual. Nah, bentuk-bentuknya ada eksploitasi seks, pelacuran, atau kerja paksa seks. Kedua, ada pengantin yang dipesan. Ketiga, ada buruh anak. Keempat, penari hiburan. Kelima, itu adalah pembantu rumah tangga. Nah, untuk kasus rumah tangga, banyak pekerja rumah tangga yang diberlakukan sewenang-wenang dengan jam kerja yang panjang tanpa istirahat, tanpa makanan yang cukup, dan juga dengan penyiksaan yang seringkali berujung pada kontak fisik dan penyiksaan terhadap pekerja rumah tangga. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian migrannya bekerja sebagai TKI, dan salah satu negara yang dituju oleh TKI yaitu negara Arab Saudi, yang dimana pada awal penempatan di Arab Saudi ini terdapat sekitar 25 orang dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2010 tenaga kerja yang ditempatkan di negara Arab Saudi ini mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya kasus penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya yang biasa disebut dengan eksploitasi tenaga kerja. Nah, penyebab dari terjadinya eksploitasi tenaga kerja di Arab Saudi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu satu, karena mekanisme penanganannya yang kurang baik atau buruk. Bisa kita lihat bahwa setiap tahun pemerintahan Arab Saudi ini menerima laporan penyiksaan terhadap tenaga kerja. Namun tanggapan yang diberikan yaitu kurang baik, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap kasus tersebut. Selain itu, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak adil, seperti petugas yang mengadili pekerja rumah tangga berdasarkan gugatan yang diajukan oleh majikan, sehingga pada akhir kasus pekerja rumah tangga hanya dikembalikan ke negara asalnya dan tanpa adanya kejelasan mengenai hak-haknya sebagai pekerja rumah tangga. Yang kedua, yaitu disebabkan karena pengecualian dalam hukum pemburuan. Hukum pemburuan itu berdasarkan dekrit kerajaan nomor M5/51 yang disahkan pada tanggal 27 September yang menyebutkan bahwa adanya jaminan kepada tenaga kerja, yaitu tentang perlindungan untuk setiap tenaga kerja, yaitu perlindungan berupa batas jam kerja, larangan pemotongan upah, penentuan hari libur, ataupun mekanisme penyelesaian permasalahan. Namun tidak adanya aturan tertulis yang mengakibatkan kebijakan tersebut itu kurang jelas. Yang ketiga, yaitu bisa disebabkan karena pelanggaran prosedur, yang dimana proses keadilan di Arab Saudi tidak sesuai dengan dasar hukum internasional. Pada beberapa kasus, tenaga kerja tidak mendapatkan penerjemah, penasehat hukum, ataupun akses ke kantor konsulat negara asalnya masing-masing. Selain itu, lambannya akses petugas Arab Saudi dalam memberikan informasi kepada petugas diplomatik dari negara asal terkait kasus yang terjadi pada warga negara masing-masing, sehingga akses bantuan untuk tenang kerja terkadang datang tidak tepat pada waktunya. Selain itu,
sistem ketenaga kerjaan di Arab Saudi itu menggunakan sebuah sistem kafala, yang dimana sistem kafala itu merupakan sistem yang mewajibkan semua tenaga kerja yang tidak terlatih untuk memiliki sponsor yang bertanggung jawab atas visa dan status hukum mereka. Praktek ini dikritik oleh organisasi hak asasi manusia karena dianggap memudahkan terjadinya eksploitasi tenaga kerja, karena banyak majikan yang menyita paspor dan memperlakukan pekerja mereka dengan buruk tanpa menghadapi konsekuensi hukumnya. Indonesia merupakan negara dengan pengirim tenaga kerja Indonesia atau TKI sebagai anak buah kapal ABK perikanan terbanyak ke Taiwan. Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menjadi TKI ABK perikanan Taiwan dikarenakan pekerjaannya tergolong mudah tanpa memerlukan kompetensi yang tinggi, serta upah yang diberikan tidak beda jauh dengan Jepang ataupun Korea. Namun berdasarkan lawatan Kepala BNP2 TKI pada tahun 2015, terdapat banyak masalah yang menimpa TKI ABK perikanan. Di antaranya adalah gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan fisik maupun mental, serta jam kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Adapun alasan pemerintah Indonesia masih menempatkan TKI ABK perikanan Taiwan meski maraknya pelanggaran HAM adalah yang pertama, karena faktor domestik, di antaranya tingkat pendidikan dan kemiskinan serta tingkat penganggurannya tinggi. Selain itu adanya remitasi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah industri perikanan di Taiwan merupakan sektor penting bagi ekonomi negaranya. Dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Taiwan menggunakan tenaga kerja asing dikarenakan